Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 BDP yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan berbagai nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan materi hari ini sesuai dengan usulan dari kebanyakan dari kamu, akan dibahas ulang mengenai laporan keuangan waralaba. Nah, seperti ini. Bagi yang senang menghitung, materi ini Bapak anggap cukup menyenangkan. Kemudian juga yang tidak senang matematik juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, laporan keuangan waralaba ini yang Bapak akan bahas ada 3 laporan. Ada laporan rugi laba, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, di sini ada contoh laporan rugi laba dari Mitra Mart. Yang ditampilkan di sini adalah laporan bulanan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar akan menampilkan laporan secara lengkap. Laporan keuangan ini adalah pada akhir tahun, berarti per 31 Desember. Tapi untuk contoh, ini adalah laporan bulanan yang dibuat setiap bulan. Adapun hal-hal yang terdapat dalam laporan rugi laba ini, pada intinya hanya dua kelompok besar, yaitu ada yang namanya penjualan dan harga pokok penjualan. Yang lainnya dalam kelompok beban, atau yang Bapak dulu belajar sih di SMK atau SEMIA, namanya bukannya beban ya, akun ini namanya biaya. Tapi kalau sekarang sudah berubah, ganti nama, walaupun isinya sama, yaitu dengan sebutan beban. Mitra Mart dalam laporan rugi labanya ini menunjukkan jumlah penjualan berjumlah 673.640.000. Ini hasil penjualan selama bulan Februari 2020. Nah, jumlah penjualan ini akan dikurangkan terlebih dahulu dengan harga pokok penjualan. Nah, ini kalau materi yang Bapak peroleh waktu Bapak sekolah dulu ya. Tapi kalau di dalam contoh ini, harga pokok penjualan terletak paling bawah setelah beban-beban semuanya dicatat. Yang pada intinya nanti jumlahnya juga sama juga ya. Kalau dulu penjualan dikurangi harga pokok penjualan, itu yang disebut dengan laba kotor. Setelah itu dikurangi oleh beban-beban seluruhnya. Jadi penjualan dikurangi harga pokok penjualan sampai dengan laba kotor dikurangi oleh seluruh beban-beban, maka akan diperoleh namanya
rugi atau laba selama bulan Februari 2020. Nah, dalam contoh ini Bapak bacakan saja. Contohnya paling atas itu penjualan, kemudian di bawahnya berbagai macam beban. Nah, di sini ada beban gaji karyawan, ada beban listrik, ada beban air, ada beban bunga bank, beban akumulasi penyusunan inventaris toko, ada beban akumulasi penyusunan inventaris kantor, beban akumulasi penyusunan gedung, beban angkutan penjualan. Nah, baru ada harga pokok penjualan HPP. Dalam contoh ini, jumlah penjualan adalah 673.640.000 dikurangi dengan beban-beban tadi dan juga dengan harga pokok penjualan seluruhnya berjumlah 537.170.000. Sehingga hasilnya adalah penjualan 673.640.000 dikurangi seluruh beban dan harga pokok penjualan 537.170.000, maka diperoleh laba. Kenapa laba? Karena jumlah penjualan lebih besar dari harga pokok dan tambah biaya atau beban-beban lainnya. Tapi kalau penjualan lebih kecil dari beban dan harga pokok, maka diperoleh rugi. Nah, dalam contoh ini, alhamdulillah nih, Mitra Mat memperoleh laba yang cukup signifikan, cukup besar, yaitu mendapat laba bulan berjalan, bulan Februari, sebesar 136.470.000 rupiah. Itu anak-anak ya, laporan keuangan laba untuk jenis laporan rugi laba. Di mana laporan rugi laba ini untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh rugi atau memperoleh laba. Dan alhamdulillah dalam contoh ini perusahaan Mitra Mat memperoleh laba. Demikian anak-anak materi laporan rugi laba. Adapun yang kedua adalah laporan neraca. Dalam laporan neraca ini, Bapak akan terangkan bahwa di neracanya ada 3 hal ya. Ada yang namanya harta, ada yang namanya utang, dan ada yang namanya modal. Kalau diberikan rumus, harta sama dengan utang plus modal. Bisa disingkat H sama dengan U tambah M. Untuk mencari utang sama dengan harta dikurangi modal. Dan untuk mencari modal sama dengan harta dikurangi utang. Nah, biar lebih mudah, apakah rumus tersebut betul atau tidak, kita gunakan nominal, angka-angka ya. Nah, di sini contohnya harta sejumlah 1 juta rupiah sama dengan utang 200.000 rupiah ditambah modal 18.000 rupiah. Sehingga 1 juta sama juga dengan 200.000 ditambah 18.000. Nah, hasilnya sama. Balan. Namanya neraca memang harus balan. Ya. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kalau tidak balan, tidak sama, berarti ada sesuatu yang salah di antara akun-akun tersebut, apakah di pihak harta, apakah di pihak utang dan modal. Nah, kita cek lagi rumus yang kedua.
U sama dengan H dikurang M, di mana U 200.000 sama dengan H 1 juta dikurangi M 800.000. Ternyata juga hasilnya balance, sama antara sebelah kiri 200.000, sebelah kanan pun 200.000 juga, yaitu di 1 juta dikurangi 800.000 rupiah. Nah, berarti rumus yang kedua U sama dengan H dikurangi M juga cocok. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, modal. Untuk mencari modal, rumusnya itu modal sama dengan H dikurang U, harta dikurangi utang. Nah, di sini contohnya modal 800.000 rupiah sama dengan harta 1 juta rupiah dikurangi utang 200.000 rupiah. Maka sebelah kirinya berjumlah 800.000, sebelah kanan pun berjumlah 800.000, yaitu 1 juta dikurangi 200.000 rupiah. Nah, rumus H sama dengan U plus modal juga bisa berubah ini menjadi H sama dengan M, harta sama dengan modal. Kok bisa seperti itu? Bisa kalau si pengusaha tidak punya utang, maka harta sama dengan modal. Berarti modal seluruhnya itu adalah merupakan harta pribadi, bukan boleh pinjam. Tapi dalam dunia bisnis ini hampir tidak mungkin, hampir tidak pernah terdapat harta sama dengan modal, karena kebanyakan di antara kita, di antara pebisnis, pengusaha, ini banyak berhubungan dengan investor, berhubungan dengan perbankan, sehingga rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Nah, baiklah, akan Bapak tampilkan contoh bentuk neraca, ya. Di sini yang akan Bapak tampilkan bentuk neraca, bentuk T account, seperti huruf T, ya. T itu kan ada garis horizontal, kemudian ada garis vertikal, di tengahnya ada garis vertikal, jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Itu namanya neraca bentuk T atau T account. Nah, sebelah kiri itu bagian harta, jumlah harta semuanya. Nah, bagian kanan itu kolomnya atau kelompoknya utang plus modal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, H sama dengan utang plus modal. Nah, dalam contoh neraca Mitra Mart ini per 28 Februari 2010, ya. Kalau 2020 berarti 29 Februari, karena 2020 adalah tahun kabisat habis dibagi 4. Ini contohnya tahun 2010 sehingga 29 Februari. Nah, dalam kolom harta ini terdapat keterangan-keterangan sebagai berikut. Ada kas bank BNI, ada piutang dagang, ada persediaan barang dagangan, ada inventaris toko, akumulasi inventaris toko. Nah, akumulasi ini adalah kumpulan-kumpulan daripada penyusutan yang disimpan sekian tahun, dari tahun sekarang, tahun esok, dan sebagainya. Itu namanya berupa jadi akumulasi. Diakumulasi, dikumpulkan. Kemudian ada inventaris kantor, juga ada akumulasi inventaris kantor. Ada gedung, ada akumulasi penyusutan gedung. Dan juga tanah. Nah, dalam kelompok harta ini bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, harta lancar, dan kedua, harta tetap. Harta lancar atau current asset. Inilah harta-harta yang mobilisasinya, pergerakannya cepat berubah. Dan biasanya juga berupa benda-benda yang mudah dipindah-pindahkan. Seperti uang kan mudah dipindahkan, uang di bank, piutang dagang, pembelian barang, ya. Itu harta lancar atau current asset. Adapun inventaris, gedung, tanah, mesin-mesin, ya misalnya, itu disebut
harta tetap atau fixed asset. Jadi harta ada current asset, ada fixed asset. Nah, setelah dijumlahkan di sini, contohnya ada 946.682.000 rupiah. Itu kelompok harta yang ada di sebelah kiri. Adapun yang sebelah kanan itu berisikan keterangan tentang utang. Utang ini juga macam-macam. Utang dagang. Nah, kalau tadi di sebelah kiri ada piutang dagang, yaitu kita menjual barang kepada pihak lain dengan cara kredit, maka kita memiliki piutang dagang atau tagihan kepada pihak lain. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada utang dagang, berarti kita membeli barang dari orang lain, dari pihak lain dengan cara kredit, sehingga kita punya utang dagang. Selain utang dagang, ada juga utang bank, berarti kita pinjam di bank. Nah, utang ini jumlahkan, berapa jumlah utang. Kemudian di bawah utang-utang ini baru ada perkiraan modal usaha. Ya, modal usaha. Nah, di bawahnya modal usaha juga ada namanya rugi laba. Ya, karena tadi kita sudah memperoleh laba, maka laba yang tadi terdapat dalam laporan rugi laba kita masukkan jumlahnya di bawah modal usaha sebagai penambah modal karena perusahaan memperoleh laba. Nah, jumlah utang ditambah dengan modal, ditambah dengan laba yang kita peroleh, jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ada di sebelah kiri tadi, jumlah harta. Nah, ternyata di sini jumlah utang, jumlah modal usaha ditambah dengan laba yang diperoleh, jumlahnya 946.682.000, sama dengan jumlah harta yang ada di sebelah kiri, yaitu juga 946.682.000. Artinya balance. Ada yang bilang balan, ada yang bilang balance, ya terserah. Yang enak aja di bibir ya, di ucapan. Karena neraca itu artinya apa? Seimbang, neraca seimbang, keseimbangan antara sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, sama jumlahnya 946.682.000, sebelah kanan juga 946.682.000. Kalau sudah sama, ya mudah-mudahan betul ini laporan neraca yang kita buat. Tapi kalau tidak sama antara jumlah kiri dan jumlah kanan, kemungkinan besar ada kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan neraca. Demikian anak-anak, yang mudah-mudahan bisa dimengerti bentuk laporan yang kedua, yaitu laporan keuangan, laporan neraca dari perusahaan Mitra Mat. Nah, di sini contohnya alhamdulillah ini berurutan nih ya, berhubungan antara laporan rugi laba dengan neraca, sehingga yang tadi laba yang terdapat dalam laporan rugi laba, labanya itu kita bisa pindahkan ke neraca di bawah modal usaha, sehingga dapat menambah besar modal usaha yang kita terima. Adapun laporan keuangan yang ketiga yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah laporan perubahan modal. Nah, dalam laporan perubahan modal ini, ya contohnya ini tidak berhubungan ya. Kebetulan nih yang Bapak ambil contohnya tidak berhubungan yang di atas, laporan rugi laba dan laporan neraca. Ini diambil contoh yang lain dari Mitra Mat juga, tapi ini bukan per Februari, ini per 31 Desember 2019, tidak apa-apa. Yang penting nanti kamu mengerti bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini ada dua contoh, karena laporannya singkat, Bapak berikan dua contoh laporan perubahan modal. Nah, yang pertama
perubahan modal ini ada 3 laporan atau tidak keterangan. Yang pertama ada modal awal, yang kedua ada laba usaha, dan yang ketiga ada FRIF. Apa itu FRIF atau prefer tulisannya? FRIF di sini adalah pengambilan pribadi. Jadi pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan ambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga harus dilaporkan dan akan mengurangi besarnya modal perusahaan. Yang pertama mengurangi laba dulu, yang otomatisnya juga akan mengurangi jumlah modal perusahaan. Nah, dalam contoh ini modal usaha awal 45.870.000. Nah, selama periode tahun 2015 diperoleh laba usaha 13.600.000 rupiah. Karena laba, maka modal harus ditambah dengan laba. Nah, di contoh ini laba, sehingga nanti akan kita tambah. Tapi kalau misalnya contohnya rugi, ya modal harus dikurangi. Nah, di sini contohnya laba. Kemudian di keterangan FRIF atau prefer atau pengambilan pribadi, di sini kosong. Artinya pemilik perusahaan tidak mengambil dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sehingga modal awal langsung saja ditambah dengan laba usaha, di mana 45.870.000 ditambah dengan laba usaha 13.600.000 rupiah, maka modal sekarang, modal akhir yaitu menjadi 59.470.000 rupiah. Itu laporan perubahan modal. Cukup singkat ini, cukup mudah karena hanya ada modal awal dan laba usaha. Kalau laba ditambah, kalau rugi dikurang. Nah, itu namanya hasilnya modal akhir. Nah, contoh laporan modal perubahan modal yang kedua, Bapak singkat saja karena waktunya ya. Untuk hemat, biar nanti kita bisa manfaatkan untuk latihan soal. Apa sudah buatkan latihan soal untuk dikerjakan oleh kamu semua ya. Itu latihan laporan rugi laba, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, sekarang yang terakhir, contoh yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal tetapi. Nah, tetapinya beda sedikit ini. Kalau tadi tidak ada FRIF, kalau sekarang ada FRIF, ada pengambilan pribadi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Hampir sama, cuma bedanya di FRIF saja. Modal awal 200 juta, laba bersih per 31 Desember 2019 adalah 85 juta rupiah. Ini letaknya agak sebelah kiri ya, jangan disamakan. Jangan lurus dengan modal awal di atasnya. Ini harus di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Agar lebih jelas laporan kita, dan juga ada di sini keterangan FRIF. FRIF atau pengambilan pribadi sebanyak 10 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Nah, ini akan mengurangi laba usaha. Laba yang tadinya 85 juta dikurangi FRIF 10 juta, sehingga labanya hanya menjadi 75 juta rupiah, yaitu laba 85 dikurangi FRIF pengambilan untuk kepentingan pribadi 10 juta, sehingga penambahan laba berkurang menjadi jumlahnya 75 juta rupiah. Nah, jadi berapa modal akhirnya? Ya, modal akhirnya yaitu modal awal ditambah laba bersih dikurangi FRIF, sehingga jumlahnya adalah 200 juta rupiah modal awal ditambah laba bersih 85 juta dikurangi FRIF 10 juta rupiah. Jumlah modal akhir per 31 Desember 2019 adalah 275
juta rupiah. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan kamu mengerti apa yang Bapak terangkan. Nanti bisa diskusikan, kita tanya jawab mana yang belum dimengerti, karena ini laporan keuangan, hitung-hitungan memang sebaiknya banyak dipraktekkan, banyak dilatih menghitung, karena yang namanya anak milenial sekarang sudah banyak memanfaatkan teknologi. Beda dengan zaman Bapak dulu, yang namanya kalkulator masih jarang, itu mengerjakan pembukuan hanya menggunakan otak. Alhamdulillah, Allah memberikan otak kita manfaatkan untuk menghitung dan rata-rata lancar. Kalau sekarang sudah banyak menggunakan kalkulator, sudah yang namanya kali-kalian anak sekarang yang Bapak tahu beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu kali-kalian satu kali satu, kemudian 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, sampai 1 kali 9 itu hampir lancar. Ya mungkin sudah zamannya seperti ini, dapat teknologi, maka banyak menggunakan alat teknologi yang dapat meringankan pekerjaan. Demikian yang dapat Bapak terangkan mengenai laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq.